Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku. Dipenuhi Roh Kudus. Demikianlah judul renungan pagi hari ini. Renungan pagiku hari ini, ragiku hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat, selamat, sukses selalu. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus ada masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini bagian terakhir dalam membahas tentang Roh Kudus. Kemarin itu menghalangi Roh Kudus dan hari ini dipenuhi Roh Kudus. Menghalangi Roh Kudus yaitu memadamkan roh, mendukakan roh, menentang roh. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus? Siapa yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana caranya dipenuhi oleh Roh Kudus? Saksikan video ini sampai selesai supaya kita memiliki pemahaman yang memadai agar kita tidak salah paham. Saat jatuh cinta, hati, pikiran, perasaan selalu ingat sama si dia. Nah, ini sampai ada lagunya. Waktu mau makan, ingat kamu. Waktu mau mandi, ingat kamu. Waktu mau tidur, ingat kamu. Dipenuhi rasa cinta anak muda zaman now. Mereka menyebutnya bucin, budak cinta. Ini analogi saya tentang dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara punya analogi lain tidak apa-apa ya. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Selalu senang dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kemana-mana ingat Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekilas, tujuan pencurahan Roh Kudus, Yesus katakan bahwa Roh penghibur itu ya Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan menginsapkan dunia dari dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Yang kelima, memberi kuasa, keberanian untuk kita bersaksi. Yang keenam, memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia. Yang ketujuh, Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan. Pada bagian ini dipenuhi Roh Kudus. Apa maksudnya? Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya kita menempatkan diri di bawah pengaruhnya, di bawah kendali Roh Kudus. Diri kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, dan keinginan kita
kita serahkan dalam kekuasaan dan kendali Roh Kudus. Analogi saya di atas tentang orang yang sedang jatuh cinta, di mana cinta menguasai hatinya, menguasai perasaannya, dan menguasai pikirannya. Anak muda zaman now menyebutnya bucin, budak cinta. Analogi Alkitab yaitu mabuk oleh Roh Kudus, ya. Mabuk oleh Roh Kudus. Kalau mabuk anggur itu dikendalikan oleh anggur, sedangkan mabuk Roh Kudus itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini dibuat perbandingan, saudaraku, tentang mabuk anggur dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Beda yang pertama, kalau mabuk anggur jalannya beda. Mabuk anggur perilakunya beda. Mabuk anggur bicaranya beda. Mabuk anggur cara berpikir dan keinginannya beda. Mabuk anggur hasil dari keputusan dan tindakannya berbeda. Sedangkan dipenuhi oleh Roh Kudus, jalannya juga beda, perilakunya juga beda, bicaranya juga beda, cara berpikirnya dan keinginannya juga beda, perasaannya juga beda, hasil keputusan dan tindakan pastilah sangat baik dan berguna. Sedangkan kalau hasil keputusan dan tindakan dari mabuk anggur itu buruk dan tidak berguna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi dipenuhi Roh Kudus, ya, hasil keputusan dan tindakan akan lebih baik, lebih berguna, sehingga dapat memantulkan sifat-sifat moral Allah. Hidupnya akan berbuat lebih baik. Hidupnya akan berbuah lebat, berbuah banyak. Yaitu penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh kesabaran, penuh kesetiaan, penuh kelemah lembutan, dan penuh penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 21 sampai 22. Saudaraku, siapa yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayo, siapa? Semua kita berpengalaman merasa jatuh cinta. Bagaimana rasa senang, bagaimana rasa rindu. Jika sakit, bagaimana rasa sakit. Namun dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak semua orang bisa. Nah, ini ya. Mengapa? Karena kita mengikuti keinginan-keinginan dan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran kita.